Apabila tidak dirawat, maka dia dengan sendirinya akan retak, akan rusak, akan hilang. Apalagi kalau kita memberikan beban-beban yang berat. Nah, itu namanya kemanusiaan. Beda halnya kalau kita di perusahaan. Kalau di perusahaan, Gesellschaft, ya, organisasi yang punya aturan, punya ikatan, punya target, kita bisa punya kemampuan memaksa. Itu ya Pak Tommy ya. Kalau di perusahaan, beliau ya tinggal perintah. Ini laksanakan nih, target sekian, ya, waktunya sekian. Gagal, tinggal diberi saran-saran. Gagal juga, SP 1, gagal juga, selesai. Pas kontrak. Dan orang taat misalnya karena kontrak lagi. Tapi kalau organisasi seperti ini gak bisa. Gak mungkin teman-teman kita pecat gara-gara gak datang misalnya halal bihalal tanggal 26 Maret, gak bisa. Dengan ini Pak Tommy udah mengeluarkan SK gitu ya, pemecatan itu gak bisa. Karena beliau juga diangkat itu ya dengan semangat kebersamaan. Oleh sebab itu ada plus minusnya organisasi seperti ini. Ya memang kita tidak punya satu beban yang berat, tapi juga targetnya nggak ada. Kumpul. Ya nostalgia kan nggak mungkin sampai 10 kali nostalgia terus kan. Itu aja ceritanya nostalgia kan nggak mungkin ya kan. Tapi ya itulah organisasi yang sebenarnya paguyuban kalau bahasa kita. Nah, cuma apakah organisasi seperti ini tidak bisa menghasilkan sesuatu? Jawabannya bisa. Bahkan dalam sejarah ada banyak organisasi yang bermula dari paguyuban seperti ini menghasilkan sesuatu yang bermakna dalam hidupnya, bahkan dalam sejarah manusia. Ingat Rasulullah SAW ketika membangun komunitas Muslim pada awal dan sampai beliau wafat, bentuknya mirip paguyuban. Beliau tidak pernah mengeluarkan SK, ya, menetapkan sebulan jadi sekretaris, di bendahara, pernah nggak? Nggak pernah temukan dalam riwayat. Yang ada adalah beliau perintahkan sahabat itu untuk melakukan ibadah. Yang ibadah ini menguatkan hubungan kita kepada satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diingatkan Al-Quran tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jadi yang diikatnya batin. Ya. Jadi bukan lagi diikat oleh nasab, nasib dan nisab, tapi yang diikat itu lebih dari itu. Dan itulah kemudian yang ternyata ketika itu dirawat dengan benar, hasilnya apa? Sebuah peradaban. Jadi paguyuban juga bisa menjadi sesuatu yang besar kalau dirawat. Nah, mengapa saya katakan perlu dirawat? Karena manusia memang makhluk sosial yang memerlukan teman, memerlukan komunitas, ya. Dan itu adalah tabiat kita, fitrah kita sebagai manusia. Kita dalam makhluk sosial, homo homini socius. Begitu dulu semboyan, homo homini socius. Tapi kita perlu tahu di Jakarta ini, terutama kalau kita lihat berlaku juga, ya, semboyan yang dikemukakan oleh para filosof Yunani itu, homo homini lupus. Kita saling, ya, kanibal. Ya, artinya betapa di Jakarta kita menyaksikan hubungan antar manusia itu kadang-kadang hubungan saling, ya, memaksa dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kemudian kita kembalikan lagi kepada Al-Quran tadi, ya, yang namanya nikmat kebersamaan, persaudaraan, persahabatan itu harus kita rawat. Itu kata kuncinya. Jadi ibarat tanaman yang dirawat, diberi pupuk. Bahkan ikatan yang sudah jelas-jelas ikatan yang sangat suci, sakral, misal disebutkan namanya ikatan pernikahan, itu pun harus dirawat. Jangan mentang-mentang sudah kemudian punya kartu nikah itu, terus kemudian selesai, ada aman dah, kita udah dapat ini, kalau mau lepas tinggal, nggak bisa. Ya, harus dirawat. Kenapa harus dirawat? Inilah kita manusia. Makanya ayat tadi itu kemudian
mengingatkan kepada kita yang namanya bersama itu nikmat Allah. Yang namanya nikmat Allah suatu ketika dia akan lepas, kecuali kita rapat, kita syukuri. Kalau kita syukuri nikmat itu, dia akan kemudian punya nilai berlipat ganda, bahkan bisa mendatangkan nikmat berikutnya. Karena mekanisme cuma seperti itu, nggak ada lagi. Tapi kalau kita biarkan, maka nikmat itu pun akan rusak dan akhirnya dia berubah menjadi tidak nikmat dan bahkan lebih jauh lagi menjadi ada sesuatu yang menyiksa kita. Kita merasakan nggak ada orang yang hubungan pertemanannya itu adalah penderitaan buatnya? Ada. Ya. Dan itu ada yang tidak selesai sampai sekarang, gitu ya. Padahal perjalanan sudah sedemikian rupa, ada. Itulah sebabnya kita sebagai Muslim ini indahnya kalau kita sudah belajar agama, belajar Islam. Islam ini memberikan kita kemudian solusi yang kemudian masa lalu itu bisa kita ya dengan mudah terima dan akhirnya kita berdamai, peace with the past, gitu ya, damai dengan apa yang sudah terjadi. Karena Islam mengajarkan kita beriman kepada Allah dan takdir Allah. Ini rukun iman yang jarang dibahas. Ya, kalau bicara soal takdir itu seringkali kita bahas itu kalau ini sudah takdir Allah, gitu ya, tidak. Beriman kepada Allah dan takdir Allah tapi mengimani sesuatu yang telah terjadi itu pasti itu adalah izin Allah. Tidak perlu lagi kita mengungkapkan kalimat. Di dalam hadis Nabi diharamkan kita mengungkapkan kalimat begini. Kalau sekiranya saya belum masuk SMA 54 ya enggak boleh. Karena udah masuk SMA 54 kan, angkatannya 90 kan, gitu ya. Enggak boleh berandai-andai. Laula itu dalam hadis. Kalau sekiranya saya dulu begini ya, kalau ayah saya dulu seperti ini, kan saya jadi enggak begini. Itu enggak boleh. Kenapa boleh terjadi? Kalau sudah terjadi, sikap kita adalah sikap ridho terhadap apa yang sudah terjadi. Lain halnya yang belum terjadi. Di sanalah kita menanamkan harapan dan berupaya semaksimal mungkin karena belum terjadi. Tapi yang sudah terjadi, maka itulah batas takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Nah, kalau kita punya sikap seperti ini, kita akan menjadi orang yang relatif tenang, happy menghadapi bermacam-macam keadaan. Kan tidak semua kita keadaannya sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, bahkan alhamdulillah kita lebih banyak di luar ekspektasi kita. Saya ini, ya kalau ketemu kita kira-kira 30 tahun yang lalu, saya ini seorang profesional. Ya, saya mimpin sebuah perusahaan. Nggak terbayang saya jadi ustaz seperti ini. Kemudian saya kesana kemari mengajarkan Quran, tidak terbayang oleh saya. Begitulah ternyata ya apa yang kita bayangkan tentang masa depan kita, ya tidak lebih baik dari apa yang Allah tetapkan atas diri kita. Ya, tahun 2001 saya baru kemudian memutuskan ini jalan hidup saya. Dan itu bukan begitu saja saya terima, karena ada pengorbanan. Beda dong jadi CEO sebuah perusahaan asing dengan jadi ustaz. Kita pakai dasi, sana kemari bawa mobil, presentasi depan pejabat-pejabat perbankan, ya investment company, dan kementerian ini dan sebagainya. Hampir semua yang namanya duta besar dahulu itu pernah saya datang. Karena kita memperkenalkan sebuah pengertian baik buat mereka insya Allah. Begitu jadi ustaz kita lain sudah kehidupannya, pengorbanan dia, tapi disinilah kita perlu menyadari dan seperti dari takdir Allah menetapkan sesuatu itu pasti baik buat kita. Dan saya baru merasakan itu jawabannya sekarang. Mungkin kira-kira ya 10 tahun, 15 tahun. Banyak ini rahasianya kenapa Allah berikan saya jalan seperti ini. Jadi begitu. Oke, bagaimana merawat kebersamaan ini? Di dalam soal Al-Hujurat, Allah memberikan kita panduan yang sebenarnya sangat detail. Soal Al-Hujurat ini, ya hati-hati adalah kamar-kamar.